2022, Lisa bersahadat. Sebelumnya beragama apa? Dari Buddha kok. Buddha. Iya, kok nggak nampak ya? Emang ada tampang Buddha begini? Iya, kok nggak nampak ya? Iya. Oke, teman-teman. Ya, kita mau bahas ini ya. Ini ada satu kesaksian yang dimana kesaksian ini dia mengatakan bahwa dia adalah dari seorang Buddha yang menganut ke agama lain ya. Di sini cuman sangat banyak ya kalau saya perhatikan ini orang kan kalau di media sosial ya di satu platform dia sering membahas-bahas dan mengatakan dia seorang mualaf ya dan mengaku dia mantan dari Kristen gitu. Cuman beberapa pernyataannya dia menurut saya kadang-kadang tidak konsisten ya, tidak konsisten gitu. Nah, saya akan mau coba ya teman-teman ya, akan mencoba melihat benar nggak sih pernyataannya dia ini. Ya teman-teman kita simak ya pelan-pelan ya. Kita diperhatikan dulu ya. Oke. 2022, Lisa bersahadat. Sebelumnya beragama apa? Dari Buddha kok. Buddha. Iya, kok nggak nampak ya? Emang ada tampang Buddha begini? Iya, kok nggak nampak ya? Iya. Dari Terus Buddha? saya bilang Dayak juga mereka nggak percaya juga, maunya mereka apa? Oh, Kayak gitu ya. kayaknya sih Melayu ya harusnya. Harusnya gitu ya kok. Oh. Ya memang saya terlahir dari suku Dayak dan agama kemarin yang saya percayai anut adalah Buddha. Terus kita pas mencari Tuhan dari keyakinan satu keyakinan yang satu dan kedua kita ketemu dengan Islam. Seperti Masya Allah. Ya, tadi dibilang dia dari Buddha, lalu dia mencari dari keyakinan yang satu ke keyakinan yang lain, lalu terakhir dia ketemu dengan agama lainnya, agama terakhirnya. Mulai diperhatikan ya. Tadi dia bilang dia dari Buddha. Nanti kita perhatikan lagi apakah benar dia dari Buddha atau bukan. Nanti pernyataannya dia ini kadang-kadang suka ya tidak beraturan ya. Menurut saya tidak konsisten lah paling tepatnya. Kita lihatlah teman-teman. Apa kali pindah agama kalau gitu? berarti saya 3. Ini yang ketiga. Iya, ini yang ketiga. Sebelum Buddha? Terus kita sempat mempelajari untuk Kristenan juga. Oh, sempat di Kita Kristen. Katolik, iya. Ikut pelayanan dan lain sebagainya seperti itu. Oh, dari mulai umur berapa tuh yang di Kristen? Lisa sebenarnya pas mencari Tuhan itu dari tahun 2018. Jadi dari situ pindah ke keyakinan dari tadi Buddha, pindah lagi, pindah seperti itu. Lo nggak? Sebelum Ya, perhatikan ya. Dari situ, dari keyakinan Buddha, pindah lagi. Artinya dia ada 3 kali ya. Dari Buddha pindah, artinya dia pindah. Lalu terakhir dia pindah lagi. Kalau saya asumsikan ya, dari Buddha ke Katolik. Ya, baru pindah terakhir dia ke agama yang sekarang. Diperhatikan. Islam, Buddha. Sebelum Buddha, Kristen. Iya, kita sempat Di Kristen. Nah, kita ulang ya. Coba ya. Kita ulang. Sebelum Islam, Buddha. Sebelum Buddha, Kristen. Iya, kita sempat Di Kristen. Di Kristen berapa tahun? Nah, dibilang ya sebelum Islam Buddha, sebelum Buddha Kristen. Tadi dia bilang dari dari Buddha mencari lagi akhirnya ketemu dengan agama yang sekarang. Artinya kan ini udah mulai ngawur ya. Perhatiin lagi. Nah itu tadi sambil mencari Tuhan itu tadi kita sambil juga Lisa kurang ingat ya pastinya berarti dari tahun 2018 pokoknya gitu. Berarti 2 tahun kayaknya ya. Oh, 2 tahunan. Kristennya apa? Kristen Protestan? Katolik. Oh, di Katolik. Iya. Oke. Sempat melayani juga. Sempat ikut. Jadi apa? Ya ikut kegiatan-kegiatan pelayanan dan lain sebagainya gitu. Oh, Kalau kegiatan. Iya. Nyediain anggur, nyediain Iya, betul. kosti gitu. Oh enggak gitu Oh, juga. enggak. Oke. Dia udah menyatakan bahwa dia itu ikut melayani ya, gitu ya. Artinya dia di dalam Katolik itu dia udah ikut melayani gitu ya. Ya nggak tahu lah melayani apa, tapi artinya dia sudah ikut dalam kegiatan dan sudah berjemaat ya. Berarti dia punya teman-teman yang banyak di sana karena dia nggak mungkin melayani sendirian. Pasti dia teman-temannya banyak. Dia ini kan ngaku dari Pontianak ya teman-teman ya.
Kalau ada teman-teman Pontianak yang mengenal dia, tolong dong ketik di bawah ya. Ketik di bawah, benar nggak sih pernyataannya? Coba didengarkan lagi, silakan. Jadi kayak ikut kegiatan-kegiatan Oh, seperti ya kemanusiaan dan lain sebagainya. oke. Seperti itu. Lisa, di keluarga juga sama? Ada yang Katolik gitu? Atau campur? Campuran masih kita. Kalau Oh, keluarga besar tuh masih campuran kok. oh gitu. Makanya Lisa tuh waktu itu kan ditanyain, Lisa masih bilang nonis gitu. Jadi nggak langsung spontan bilang yang Katolik dan lain sebagainya. Karena tuh ya masih menjaga perasaan saudara-saudara yang lain juga. Oke. Nah, sebelum di Katolik itu agama apa? Dari kecil ikut apa? Dari kecil. Ah. Nah, itu saya bisa dikatakan, aduh, nggak ada agama ya. Oh, nggak ada. Oke, dari kecil dia tidak agama. Jadi sebelum dia di Katolik, dia tidak beragama. Sebelum di Katolik dia tidak beragama. Itu artinya setelah tidak beragama dia baru masuk ke Katolik. Nah ini kan sudah mulai ngawur ya. Tadi dia bilang Buddha baru ke Katolik. Sekarang dari tidak beragama ke Katolik. Wah ngawur nih. Oke lanjutlah ke ngawurannya. Iya, iya, iya. Oh, jadi perjalanannya dari Katolik, terus kemudian ke Buddha, terus baru Iya, Islam. iya. Dari Katolik ke Dikonfirmasi ya dari tidak beragama ke Katolik baru ke Buddha. Oke, udah terbalik-balik ya. Silakan. Buddha itu kenapa? Dari Katolik ke Buddha. Ya Ah. itu tadi. Lisa tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Lisa sendiri tuh, ih kok gini sih? Oh, kok gini sih? Kok Tuhannya gini sih gitu. Jadi sering berperang dengan pikiran sendiri, Oh, dengan apa yang dilihat, dengan apa yang dipelajari kayak gitu. yang Trinitas. Iya, betul. Oke, jadi akhirnya waktu itu meninggalkan Trinitasnya. Seperti itu. Nggak di zaman. Ya, jadi dia karena tidak katanya bingung dengan Trinitas dari Katolik dia pindah ke Buddha ya. Oh, suka-suka mula kawan, suka-suka mula kawan. Ya silakanlah. Roh Kudus kali. Ah, Biasanya kan begitu ya. Nah, terus ketika di Buddha memahami konsep ketuhanannya Buddha. eh, justru karena memahami mungkin ya. Hah? Justru karena memahami ini kayak nggak masuk nih, kayak gitu nih. Nggak Oh, masuk nih perhitungannya, masa Tuhan gini sih gitu. Baik, pengakuannya dia sangat memahami ya. Dia memahami Buddha, makanya dia nggak terima gitu ya. Kok gini sih Tuhannya gitu ya. Oke, lanjutlah kawan. masa Tuhan gininya kenapa di Buddha? Ya karena Tuhan itu kan sebenarnya tidak perlu makan. Loh, di Buddha emang Tuhannya makan? Iya, dia butuh makan dong. Yang mana Tuhannya? Nah, Tuhannya banyak tuh kayaknya. Oh, Nah lu, dia katakan di Buddha itu Tuhannya makan. Tuhannya yang mana? Banyak Tuhannya hehehe. Wah dia ketawain dong. Mengerikan ini orang. Saya nggak tahu ya. Saya nggak ngerti Buddha ya. Tapi nggak tahu lah teman-teman Buddha kalau ada yang nonton ini, tolong dikonfirmasi dong ke saya dong. Diketik aja di bawah ya. Ya, konfirmasi apakah benar pernyataannya atau tidak nih, gitu ya. Nih temen nih menurut saya sudah sangat ngawur. Ini sebenarnya bisa masuk penghinaan ya atau penistaan ya atau menuduh ya menuduh yang mungkin ya tidak tepat gitu apa yang dia sampaikan dinarasikan tentang agama orang lain. Ya udah lanjutlah kawan. enggak. Setahu saya mah Buddha, mereka memang tidak terlalu menonjolkan konsep ketuhanannya. Tapi setahu saya di dalam Buddha, Tuhan itu tidak diciptakan, Ya. tidak diperanakan, tidak menjelma, tidak bersyarat. Jadi mereka juga percaya Tuhan yang hampir sama dengan Tuhan di dalam Islam. Cuman memang yang mereka tonjolkan untuk umatnya itu memang banyak kan dharma gitu lah ya. Ya. Oh, Kalau Lisa yang kemarin tuh yang kurang sepakatnya kayak gitu kan. Ini nih kita nih langsung ke Tuhan nih, tapi ini melalui pelantara-pelantaranya. Kok Tuhan ada oh, pelantara gitu. Nah, terus ada yang ibaratnya tuh mohon maaf ya, hmm, yang kita berikan apa namanya? apa? Sajian makanan dan lain sebagainya. Ini Buddha atau Konghucu nih? Konghucu. Nah, itu
Ditanya lagi sama si Donditan. Lihat tuh muka Donditan, bingung dia. Ini Buddha apa Konghucu kok aneh gitu. Kok Buddha begini? Ini orang ngawur nih kayaknya. Ayo, tapi dia katanya dia mengerti Buddha ya. Tadi dia, oh karena justru saya tahu lah makanya saya kok gini sih Tuhan gitu. Aduh ngawur nih. Asli asli nih ya. Aduh asli. Coba kita dong. Yang kita berikan apa namanya, Apa? sajian makanan dan lain sebagainya. Ini Buddha atau Konghucu nih? Konghucu. Oh, beda. Konghucu sama Buddha beda. Cuma kalau Oh. tertulis secara KTP itu kan di Buddha karena Konghucu itu masih belum diakui. Harusnya udah. Belum. Tahun Belum berapa? diakuin. Tahun berapa? Konghucu itu kan diakui sekarang, itu baru berapa tahun nih? Iya, memang belum lama. Iya, Waktu itu belum diakuin. belum diakuin masih. Oh, tertulis. Nah, ngawur ya. Buddha atau Konghucu itu sudah diakui dari sejak tahun 2000 sudah diresmikan oleh mantan presiden kita ya. Pada saat itu presidennya almarhum Pak Abdul Rahman Wahid ya. Itu dibuka dibatalkan peraturan itu ya. Lalu kalau tidak salah sudah mulai masuk administrasi itu di KTP itu sekitar tahun 2005 atau 2006 kalau saya tidak salah. Itu sudah terdaftar di KTP kita ataupun di data pribadi kita. Nah ini orang di 2018 katanya tadi dia mencari Tuhan di 2018 itu sampai 2022 itu dibilang belum terdaftar, dibilang itu baru, belum diakui. Wah ngawur ini orang. Silakanlah kengawuranmu, tunjukkan kengawuranmu kawan. Saya Buddha. Iya, jadi Tapi makanya sebenarnya kalau misalnya kenapa saya selalu bilang Buddha? Kenapa? Karena tertulisnya Buddha. Kalau saya bilang Konghucu, KTP-nya mana? Kalau saya bilang masih ini kan ada tuh masih tertulis kayak gitu. Iya. Oh, berarti sebenarnya yang dipraktekkan adalah Konghucu. Konghucu. Kok bisa ikut Konghucu? Ya memang Kamu dari keluarga Chinese? kok bisa ngikut Konghucu kan menikah itu tadi. Oh, karena menikah. Oh, dapat suami yang Konghucu. Iya, betul. Oke. Gimana perjalanannya? Kok bisa nemu Islam tuh gimana? Nah, itu tadi. Oke. Jadi tadi dia bilang dia jadi ke orang Konghucu itu karena menikah. Ya, nanti saya ulas, saya perhitungan saya dia menikahnya kapan. Sementara dia bilang dia pacaran itu 2018, pindah lagi dan pindah lagi. Artinya dia menjadi, kalaupun dia dari Kristen ke Konghucu, artinya 2018 dia masih Kristen, atau 2018 dia mungkin dia sudah Konghucu. Jadi sebelumnya dia Kristen, di 2018 dia Konghucu ya. Tapi teman-teman lah perhatikanlah narasinya dia ini ngawur sih, menurut saya itu ngawur sekali nih. Gitu, silakan. Pas kita lagi ada kegiatan waktu itu di salah satu tempat, ya saya tidak mengatakan gereja karena masih banyak teman-teman yang salah paham. Dikatakan, oh ke gereja, mana ada gereja yang sampai muat 2.800 orang. Ya itu sebenarnya harus ini lagi ya teman-teman. Kalian sudah tahu gereja nggak ada orangnya segitu, kenapa? Berarti kan ada apa-apa nih gitu. Maksudnya tuh masjid aja bisa kok ada yang orang segitu gitu kan. Itu sebenarnya harusnya kalian pikir lagi dan pertanyakan lagi itu teman-teman. Ya, dia kan di sini mulai menyerang ya. Menyerang ya, dia mulai attack di sini pelan-pelan. Tadi dia menyerang Buddha, dia di sini menyerang Katolik ya. Jadi dia bilang nggak mungkin ada gitu 2.800. Itu harusnya kalian mikir dong kenapa nggak bisa 2.800 gitu. Sebenarnya bukan kita tidak bisa membuat satu gereja, tapi perizinannya itu pasti akan sulit, tidak segampang itu gitu ya. Kalau mau lihat gereja yang banyak ya di kota-kota besar lah, bukan di kota-kota kecil gitu ya kawan-kawannya. Jadi dia bilang dia di hadapan 2.800 orang loh ya pada saat itu acara itu. Ayo kita lihat, dengarkan lagi apa dia ocehannya. Jadi di situ waktu itu Lisa duduknya paling depan posisi. Di gedung. Iya. Bukan gereja. Bukan. Di Pontianak. Di Pontianak. Acara Yes, dia. apa tuh? Jadi Ya, di satu acara yang dihadiri 2.800 dia duduk paling depan di acara gereja, sementara dia orang baru. Ya. Apakah dia tamu undangan, apa orang spesial saya nggak tahu, dia bisa duduk paling depan. Biasanya itu pengerja-pengerja dan hamba-hamba Tuhan atau tamu undangan yang duduk paling depan kalau acaranya sampai melibatkan 2.800 orang. Ingat loh, 2.800 orang loh dia bilang loh ya.
Saya nggak tahu dia hitungan dia dari mana. Gitu ya. Apa dia seorang panitia juga mungkin ya, makanya dia tahu ngitung, atau dia asyar kali bagian ngitung. Ya kan, jadi dia tahu datanya. Oke lah kawan, lanjutkan. Posisinya Lisa lagi duduk yang paling depan waktu itu. Nah terus kita lagi berdoa tuh kok. Oh. Koko tahu, mohon maaf ya teman-teman yang nonis ya. Koko tahu doa bahasa roh? Tahu. Nah, Saya kan dulu GBI. nah itu dia. Terus? Jadi Ada yang aneh nggak? Ada yang aneh nggak? Di acara Katolik, loh, di acara Katolik, ya, di acara Katolik yang dihadiri 2.800 orang di Kalimantan, di Pontianak, tiba-tiba ada doa bahasa roh. Ya, coba kita dengarkan. kita lagi berdoa bahasa roh teman-teman. Cuma di situ Ya, doa bahasa roh ya, acara Katolik. Saya nggak tahu dia bicara Katolik mana ini yang berdoa bahasa roh ya. Nggak tahu ya teman-teman Katolik ya. Coba deh ya, nanti kalian ketik di bawah itu. Apakah ada doa bahasa roh dalam Katolik? Ya, coba-coba, yuk nanti teman-teman ya. Lisa melihat patung itu. Oh. Masa sih ini Tuhan? Gitu kan? Yes, di sini lagi ya, di dalam gedung, di suatu gedung besar ada patung. Masa sih ini Tuhan? Wah, ini menurut saya aneh ya. Gitu ya. Nggak masuk akal sih menurut saya apa yang diceritakan. Gitu. Patung dari mana ya di dalam gedung, di suatu gedung, bukan gereja, ada patung. Oke lah, lanjutlah. Saya tatap dalam-dalam itu patung. Masa sih ini Tuhan? Masa Tuhan diciptakan oleh manusia? Dan masa Tuhannya terlihat? Masa Tuhannya begini? Masa pokoknya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kepala Lisa saat itu. Ya, tadi salah satunya yang dia tidak berani sebutkan acara apa di Pontianak. Sekitar 2018 ya. 2020 atau 2018 lah. Acara Katolik besar yang dihadiri 2.800 orang di Pontianak. Di suatu gedung, tapi dia nggak sebutin acara apa karena dia ngeles. Gitu ya. Ya dia ngeles ya tadi di sini ya. Dan masa Tuhannya terlihat? Masa sih ini Tuhan? Gitu kan? Saya tatap dalam-dalam itu patung. Masa sih ini Tuhan? Masa Tuhan diciptakan oleh manusia? Dan masa Tuhannya terlihat? Masa Tuhannya begini? Masa pokoknya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kepala Lisa saat itu. Terus Lisa bilang gini, ya Tuhan, jika memang Engkau Tuhan yang layak saya sembah, maka bimbing saya menyembahmu. Tapi jika bukan Engkau Tuhan yang layak saya sembah, maka Tuhan yang mana yang pantas untuk saya sembah? Bimbing saya Tuhan. Tunggu sebentar. Waktu Lisa ikut acara itu Lisa masih Kristen, masih Katolik? Iya, masih nonis lah. Iya, maksudnya beragama Katolik waktu itu? Iya, masih. Belum Konghucu berarti? Iya, udah. Kan kita dari Konghucu berarti pindah ke situ. Nah, kan ngawur lagi kan? Katanya dari Konghucu pindah ke Kristen. Tadi dari Kristen ke Buddha. Ngawur ini. Oke, perhatian nih. Ini si Donitan nih gue bingung nih. Ayo kita lihat. Belajar itu. Loh. Jadi saya kan sama pasangan itu Loh, katanya loh. Dia mulai bingung nih Donitan. sama-sama Konghucu ya. Nah terus kita pas mencari Tuhan tuh, sama-sama lagi mencari Tuhan tuh. Karena mohon maaf nih, Konghucu itu kan sebenarnya mereka tidak percaya adanya Tuhan. Yes. Satu lagi. Dia membuat satu pernyataan ya di sini ya. Mohon maaf nih, Konghucu itu tidak percaya ada Tuhan. Saya nggak tahu ya teman-teman Konghucu ya. Coba kalau ada yang nonton ya atau teman-teman yang punya teman orang Konghucu, coba ya tanyakan ini ya. Coba kasih video ini, tanyakan ini ya teman-teman ya. Saya juga mau tahu ya. Nanti ketik di bawah ya, di komentar ya. Kita lanjutkan dulu nih fitnahan dia nih. Sama suami yang masih beragama Konghucu, Masih. waktu itu sama-sama mencari kebenaran lagi gitu. Iya, mencari kebenaran. Terus ikut acara gereja gitu. Kita ikut kegiatan semua. Iya, ikut acara gereja lagi. Betul. Oh, itu yang diikuti acara gerejanya Katolik atau Protestan? Katolik. Kalau tadi bicara bahasa roh bukan Katolik. Nah, Donitan konfirmasi. Donitan bilang kalau ada bahasa roh bukan Katolik. Ya kan, dia tahu itu karismatik. Makanya dia bilang GBI tadi. Si Donitan bilang, ini orang ngawur nih.
Ya kan, Donitan juga bingung nih. Kalau bahasa roh itu karismatik biasanya. Dia Katolik di situ. Katolik? Iya. Katolik kok ada bahasa rohnya? Nah, Donitan mukanya udah gak enak. Aduh, Donitan udah keder ya. Aduh, kalau saya jadi Donitan saya tidak akan upload ini video. Ngawur ini. Ayolah teruskan, lanjutkan Donitan demi konten. Nah, itu dia. Terus. Jadi kan banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala kita kan? Nah, jadi orang disalahkan. Nah itu dia. Banyak pertanyaan di kepala kita kan. Ya iyalah. Orang yang mendengarkan ini akan bertanya dalam kepalanya, Katolik berbahasa roh, Katolik yang mana? Acara apa? 2.800 orang. Terus anak baru duduk paling depan. Waduh, ngawur ini orang. Ayo lanjutkan. Jadi pokoknya itu Risa tuh berperang dengan pemikiran sendiri, lihat kegiatan-kegiatan. Kalau untuk kemanusiaannya sama aja kan? Nah, seperti itu. Yang paling besar anak umur berapa sana? 14. Oh, udah 14. Yang paling kecil? Paling kecil 8 tahun. 8 tahun. Nah, Oke, anaknya umur 14 tahun ya. Yang paling kecil 8 tahun. Kalau kita mau hitung ya, kalau kita mau hitung nih, anaknya 14 tahun artinya ini video tahun 2025, berarti sekitaran kelahiran 2011 ya. 2011 ke 2014 tahun, artinya dia menikah itu sekitar tahun 2010 atau 2011 awal. Kalau anaknya lahir 2011 akhir. Pertanyaannya, dia mencari Tuhan dari Kristen tuh ke Buddha katanya tadi. Tapi ada juga dia bilang dari Konghucu ke Kristen, nggak ngerti juga nih jalan pikirannya dia nih. Kalau dia bilang tadi pernyataannya dia menikah, makanya dia menjadi Konghucu karena dia menikah. Artinya sebelum 2011 dia udah menikah. Ya. 2010, anggaplah 2010 dia udah menikah, dia mencari Tuhan 2018, berarti dia bilang kan tadi 2 tahun ya, gitu ya. 2 tahun, wah ini orang asli ngawur. Apakah dia menikah tidak beragama? Ini banyak sekali loh pertanyaan tuh. Sebelum Kristen katanya dia tidak beragama dari kecil. Lalu dia bilang dia dari Buddha atau Konghucu karena dia menikah. Lalu dia bilang dia 2 tahun mencari agama ya. Ini ngawur, ini orang asli ngawur. Anaknya paling kecil aja 8 tahun. Kalau dibilang 8 tahun ke 2025 artinya dia paling tidak itu 2017 anaknya yang terakhir. Ya. Gitu. 2000 ya sekitar sekitar 2017 lah. Kalau dia hitung anaknya 8 tahun. Sementara dia bilang dia mencari Tuhan tuh sekitar 2018-an gitu. Buddha ya. Waduh, pernyataannya ini asli, ini pernyataannya dia ini adalah pernyataan yang hancur lebur ya, terbolak-balik, tidak ada konsistensi di sini. Saya tidak tahu tujuannya dia apa gitu. Ya, gitulah teman-temannya. Jadi menurut saya kalianlah yang boleh menilainya ya. Tapi untuk teman-teman yang mempunyai informasi tentang orang ini boleh dong di-spill di saya. Apakah benar ada acara itu untuk teman-teman Katolik Pontianak ya, Kalimantan Barat ya, sebesar itu sekitar tahun-tahun segitu gitu ya, di satu gedung, saya nggak tahu. Dan mungkin teman-teman pelayanannya mungkin boleh kali ketik di bawah, oh iya ini dulu teman gereja saya di Katolik nih, kita sama-sama melayani kemanusiaan, boleh ya teman-teman yang cari berikan informasi gitu. Nah itulah ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya dari pernyataan ini sangat banyak sekali yang janggal gitu teman-teman. Jadi buat saya sesuatu yang harus kita harus kita telaah lagi pernyataan-pernyataan orang, karena ini bisa dianggap menjadi satu kesaksian palsu gitu ya, gitu teman-teman. Nah itu, jadi untuk ini kawan-kawan
silakan kawan-kawan yang menilai. Nanti nextnya kita lihat di dalam unsur-unsur videonya ini sudah banyak ketidakkonsistenan. Kalau saya jadi Donitan, saya akan malu mengupload itu. Terutama itu yang dari keyakinan saya malu pastinya. Itu teman-teman. Oke, salam teman-teman. Kira-kira gitu dulu dari saya, ya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe ya, kawan-kawan ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa juga bermanfaat bagi orang-orang yang akan melakukan pertanyaan-pertanyaan tentang orang-orang yang baru berpindah agama ya. Anda bisa menilai sendiri. Gitulah kawan-kawan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.